Itu harapan saya supaya tetap bersatu padu untuk menatap masa depan yang dulu dicita-citakan bersama untuk menjadi unitas di situ. Jangan sampai nanti jadi unitas yang individualistik, ya. Sehingga mahasiswa banyak menjadi korban kepentingan dosanya dipentingkan daripada kepentingan mahasiswa. Lalu yang kedua sudah barang tentu universitas sebagai lembaga ilmiah dan kampus sebagai masyarakat ilmiah harus terus-menerus dipakai sebagai komitmen bersama. Jadi perguruan tinggi itu lembaga ilmiah, bukan lembaga politik. Jadi semua ukurannya adalah keilmuan. Siapa yang ditunjuk diberi kesempatan untuk memimpin yang ilmunya tinggi, yang punya keilmuan tinggi. Jadi bukan karena karena kenalan, karena persaudaraan dan sebagainya. Kampus dari lembaga sebagai lembaga ilmiah, kampus sebagai masyarakat ilmiah itu harus menjadi komitmen kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di channel ini secara jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk Manghayu Bagyo Des Natalis Universitas Negeri Semarang yang akan jatuh pada 30 Maret 2021. Saya sudah bersama seorang tokoh, Profesor Dr. Haji Ate Sugito SHMM. Beliau pernah menjadi Rektor UNES pada tahun 2002 sampai 2006. Sebelumnya sangat panjang mengabdi di UNES, pernah menjadi pembantu Rektor. Beliau juga dikenal sebagai pengarang buku-buku tentang Pancasila. Pernah juga menjadi Ketua Dewan Pendidikan Jawa Tengah. Dan beliau adalah mahasiswa awal pada saat IKIP Semarang didirikan. Prof, apa kabar Prof? Ya, alhamdulillah baik-baik saja atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Oke, Prof. Mungkin bisa diceritakan Prof, kisah Universitas Negeri Semarang mulai dari IKIP Semarang dulu, bahkan sebelumnya kalau tidak salah menjadi FKIP dari Universitas Diponegoro. Monggo Prof. Ya, terima kasih. Jadi tadi sudah saya aturkan pada penjelasan, saya cerita saja. Mungkin juga terlalu panjang atau mungkin terlalu pendek karena sudah terlalu lama ingatannya. Nah, jadi seperti yang dikemukakan Mas Bambang tadi betul, saya adalah mahasiswa awal dari lembaga yang namanya FKIP Undip. Ya. FKIP Undip, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. FKIP Undip. Saya bagi dalam 4 hal yang saya ingin ceritakan pada Mas Bambang, yaitu lahirnya Universitas Negeri Semarang itu diruntut secara sejarah ke belakang. Itu ada 4 faktor yang bisa kita dalami, yaitu satu faktor internal, lalu faktor kolokasi atau ya kedaerahan gitu, faktor nasional dan faktor internasional. Ada 4 hal yang perlu kita dalami. Universitas Diponegoro yang dulu mula-mula namanya UDIP, belum Undip tapi UDIP, dengan presidennya Mr. Sartono, tokoh Sumpah Pemuda yang sangat terkenal itu. Jadi mengapa menggunakan Diponegoro? Karena keinginan seluruh warga Undip atau UDIP pada waktu itu ingin mendalami dan juga melaksanakan nilai jiwa semangat perjuangan dari Pangeran Diponegoro itu. Maka nama itu bagus sekali, hingga sekarang juga menjadi sumber inspirasi bagi teman-teman di sana.
Jadi mengapa FKIP itu dikembangkan sedemikian rupa sampai yang terakhir jadi Universitas Negeri Semarang. Karena FKIP pada itu merupakan bagian integral dari Universitas Diponegoro. Sedang Universitas Diponegoro ada universitas yang baru didirikan, jadi baru didirikan pada waktu itu, sehingga kita harus paham bahwa lembaga perguruan tinggi yang baru berdiri itu segala hal masih ada kekurangannya, terutama fasilitas sarana prasarana. Fasilitas sangat minim, gedung saja pada itu hanya punya 2 lantai gedung di kampus selama itu bergantian dipakai dan yang paling banyak menggunakan fakultas kedokteran itu. Sedang kami seperti FKIP lalu Sospol Hukum sering dikumpulkan jadi satu, kuliahnya di Jalan Pemuda yang sekarang digunakan pom bensin itu. Jadi memang fasilitasnya sangat minim sehingga secara internal itu banyak keluhan-keluhan, khususnya teman-teman yang dari FKIP itu keinginannya kalau itu nanti berubah berdiri sendiri mandiri akan pasti berkembang dengan sesuai dengan selera mereka. Prof, tapi ternyata mohon maaf Prof, itu tahun berapa ya Prof? Itu tahun 1962 itu. Ya, tapi nanti dicek Mas Bang tentang tahun karena berdasarnya kan SK-nya itu, SK Menteri ya. Jadi secara internal memang ada ketidaknyamanan dari teman-teman FKIP itu. Keinginannya melambung setinggi langit, tapi ternyata kan perguruan tinggi negeri itu tidak semudah itu. Beli mesin ketik saja harus pakai proposal. Melalui prosedur yang berbelit-belit, apalagi zaman itu kan zaman serba kekurangan itu. Jadi ini faktor internal yang mendorong diubahnya, dikembangkan FKIP menjadi suatu lembaga atau institut yang secara khusus menangani guru secara profesional. Ini faktor internalnya kegelisahan dari teman-teman dari FKIP sendiri, juga Bapak Ibu dari FKIP pada waktu itu yang merasakan bahwa setelah berdiri kok tidak ada apa-apanya, padahal sebelum FKIP itu namanya B1 dan B2 Mas. B1, B2 itu adalah embrional dari FKIP. Setelah FKIP berdiri di bawah nama Undip, B1, B2 itu terintegrasi ke situ. Sehingga juga menambah kerisauan dari mereka. Karena di B1, B2 itu sudah mapan. Mencetak guru-guru, calon guru SMP, SMA, tapi sangat-sangat terbatas. Jadi siswanya hanya 30-an, 40-an itu. Pada Jawa Tengah kan sekolahnya sudah begitu banyak, jadi tidak bisa menggapai apa yang diinginkan. Jadi kerisauan internalnya di situ. Di samping orang-orang yang ada di dalam FKIP juga alumni B1, B2 yang terintegrasi ke FKIP juga merasa kurang nyaman gitu. Lalu akhirnya terjadi suatu gerakan untuk perubahan. Gerakan perubahan pertama kali ada gerakan perubahan internal dulu, yaitu lahirnya IKIP Yogyakarta cabang Semarang. Ini hasil dari kesepakatan bersama yang agak alot tuh pada waktu itu. Setuju dan pro dan kontra itu banyak sekali di situ. Mau diterima ke Jogja karena untuk mendirikan perguruan tinggi kan tidak begitu gampang. Pendirian Undip saja bertahun-tahun baru dilegalisir. Tapi mereka kan inginnya cepat sekali. Ya. Lalu akhirnya integrasi antara B1, B2 ke FKIP itu lalu dilimpahkan menjadi nama baru yang ini disponsori oleh gubernur kita, yaitu Bapak Muhtar, Brigjen Tituler Muhtar. Gubernur Muhtar yang semangatnya luar biasa Pak Muhtar itu untuk punya lembaga pendidikan tinggi yang khusus menangani calon guru. Prof, itu tahun berapa ya Prof? Itu masih tahun 62 itu masih. Ya, okay. Ya berkutat di tahun itu. Di tahun 62. Lalu jadi IKIP Yogyakarta cabang Semarang. Nah di situ baru gerakan dari internal tadi didukung oleh Bapak Gubernur kita, lalu ke Jakarta dan seterusnya komunikasi terus akhirnya lahir yang namanya IKIP Semarang. Nah, IKIP Semarang yang pada waktu juga sebagai lembaga baru
Jadi kegelisahan internal yang tadi kami sebutkan belum juga padam itu. Belum juga padam karena tadinya FKIP juga baru di bawah UGIP, sekarang IKIP Semarang di sini tapi belum punya apa-apa, kuliahnya di Mugas atas itu. Yang sekarang untuk SMP 10 itu. Ya, lalu bisa berebut dengan AMNI, Akademi Maritim Nasional Indonesia itu. Ruang yang kita miliki pada waktu untuk IKIP Yogyakarta cabang Semarang hanya sekitar 10 ruang, tapi mahasiswanya ada ratusan. Jadi setiap pagi komting itu harus berangkat pagi betul menduduki ruang itu. Saya sebagai komting harus jam 5 berangkat menduduki ruang itu. Kalau tidak nanti diambil alih oleh AMNI dan sebagainya. Ya, jadi ini peristiwanya seperti itu sehingga akhirnya di bawah pimpinan Bapak sudah terjadi suatu kepemimpinan apa itu di istilahnya Dewan Pembina itu apa ada istilahnya dalam SK itu ada istilah nanti Mas Bambang cari Dewan Pembina Pak Muhtar sudah terjadi pergantian dengan Pak Munadi, Mayor Jenderal Munadi, ya, Gubernur Jawa Tengah. Alhamdulillah Pak Munadi juga semangatnya sangat tinggi sama dengan Pak Muhtar untuk memiliki lembaga pendidikan tinggi yang mencetak calon guru. Lalu karena kesempitan dari pendanaan dan fasilitas sangat minim, beliau Pak Munadi merangkul semua komponen di IKIP Semarang, kemudian juga semua komponen yang ada di internal Pemda Provinsi Jawa Tengah, juga di Kota Semarang. Lalu terjadi perebutan gedung 4 setelah terjadi pemberontakan G13 PKI karena dukungan. Gedung yang kita duduki, yang kita rebut adalah gedung WAI di Jalan Pemuda itu. Jadi komponen SMA 5 kita tarik bersama-sama, kebetulan baru saya di Dewan Mahasiswa untuk IKIP Semarang bergabung 2 lembaga itu. Di belakangnya bapak-bapak yang sangat kita cintai itu, biasanya Bapak Munadi. Alhamdulillah akhirnya bisa berhasil. Gedung sekolah Waeng itu yayasan pendidikan milik Baperki, ya milik Baperki. Mungkin Mas Bambang paham itu. Lalu berhasil diduduki dan direbut. Nah akhirnya gedung di Jalan Pemuda itu dibelah 2. Yang sebelah kanan itu, yang sebelah kiri itu untuk IKIP Semarang, lalu belakang itu dan kanan untuk SMA 5. Jadi ini untuk 2 lembaga pendidikan. Jadi sudah lumayan kuliah bisa dilakukan di gedungnya sendiri, walaupun masih ada kekurangan yang luar biasa. Terjadilah pada itu pergantian pimpinan dari Profesor Wuryanto yang tadinya kalau tidak keliru PR3 UGM yang tidak dengan pemilihan tapi dengan penunjukan, karena tidak mungkin pemilihan. Lalu Menteri Pendidikan Mas Suri Esa itu menunjuk Wuryanto sebagai rektor di IKIP Semarang. Itu tahun 6 Pak Wuryanto jadi rektor pertama itu. Tahun berapa Mas Bambang ya? Lupa. Ya sekitar sesudah G13 ya, tahun 66 ya. Tahun 66. Jadi Pak Wuryanto turun ke gunung, dari gunung menjabat rektor di IKIP Semarang untuk menata ulang lembaganya. Di semua ditata, dari rektor ke PR. Itu rektor pertama memang saya melihat, saya sebagai ketua Dewan Mahasiswa tahu persis itu. Dari Pak Munadi diserahkan pada Pak Wur juga semangatnya baru, masih muda sekali pada waktu itu. Tetapi keterbatasan fasilitas dan sebagainya menjadi kendala masih. Ya, jadi ini sejarah singkat dari IKIP Semarang yang akhirnya Pak Wuryanto karena pengaruhnya sangat besar. Pada waktu Pak Wuryanto kan sebagai rektor IKIP Semarang merangkap jadi Kakanwil Dikbud Provinsi Jawa Tengah. Juga merangkap sebagai koordinator Kopertis Jawa Tengah. 3 jabatan sekaligus beliau rangkap. Yang pada waktu urusan politik juga sangat rumit karena terjadi screening itu. Ya, Pak Wuryanto tugasnya sangat berat dan itu memang sudah ditugas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Akhirnya pengaruh yang begitu besar dimanfaatkan oleh beliau Pak Wuryanto atas dukungan dari Pak Murtar, Pak Munadi, dan juga komponen wali kota, bupati dan sebagainya, akhirnya bisa mendapatkan tanah di Kelot itu. Ya, tanah di Kelot 9 hektar pada Kelot itu tanah yang pertama kali dimiliki oleh UNES. Jadi mulai dibangun auditorium lokal-lokal untuk kuliah dan sebagainya secara bertahap sekitar sampai 5 tahunan lebih itu baru agak lengkap. Itu Prof. Ate sudah lulus ya, Prof? Oh, sudah. Saya pada waktu tahun 68 saya mengundurkan diri sebagai ketua dewan mahasiswa karena saya sudah diangkat sebagai asisten dosennya Pak Wuryanto. Ya. Jadi tanah pertama kali yang dimiliki oleh UNES ya Jalan Kelot itu yang sekarang dipakai untuk apa saja juga kurang jelas itu. Tapi sangat mewah itu. Alhamdulillah. Walaupun demikian perkembangan IKIP Semarang demikian luar biasa pada waktu itu. Jika saya pertama kali menjabat sebagai pembantu dekan 3 itu juga melihat sendiri bagaimana mahasiswa bergairah untuk belajar, bergairah untuk luar biasa. Kejuaraan semuanya dipimpin dimiliki oleh IKIP Semarang. Sampai Primnas Pekan Ilmiah Mahasiswa tingkat nasional juga diserahkan kepada UNES, IKIP Semarang. Pembantu dekan 3 tahun berapa, Prof? Apanya? Jadi pembantu dekan 3 tahun berapa penjenengan? Tahun itu 70-an nggih. Ya, 70-an ya. 86 mulai dari PR3. Terus 8 tahun berikutnya PR1. Berikutnya kalau baru rektor 4 tahun yang terakhir habis di bawah. Jadi fasilitasnya yang sebenarnya sudah memadai, tetapi pada waktu Bapak Dirjen DT tidak mengizinkan kalau IKIP Semarang membangun gedung berlantai 2, 3, 4 yang saya maksud berlantai. Ya hanya boleh berlantai 1. Karena ada suatu aksioma pada sebuah gedung yang berlantai itu tidak menampakkan dirinya sebagai universitas, tapi sebagai hotel gitu. Menunjukkan kemewahan, padahal itu kan begitu. Jadi inginnya kan sederhana gitu. Sehingga akhirnya tidak cukup juga kapasitas dari Kelot itu tidak cukup bangun sampai atas supaya hotel juga tetap tidak cukup. Akhirnya atas rektorat dari ganti Pak Redmono, Profesor Redmono, bekerja sama dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, lalu dengan komunikasi dengan komunitas yang lain, akhirnya bisa atas pengaruh Pak Wuryanto juga, ya, akhirnya bisa memiliki tanah di Jalan Cimanyaran ini sekarang, yang konon kabarnya dulu ada 70 atau 90 hektar, tapi sekarang nyatanya tinggal 40 berapa hektar. Karena tonggak-tonggak yang didirikan oleh UNES itu bergerak. Saya jadi saksi mata memang itu bergerak betul itu. Jadi sore kita lihat di situ, paginya kita sudah berada di tempat lain. Bergerak atau digerakkan, Bro? Digerakkan. Ya, jadi perkembangan jadi masalah internalnya saya ulang lagi bahwa kegelisahan yang luar biasa dari teman-teman di kampus, keinginan yang luar biasa juga dari kampus, harapan yang begitu tinggi dari kampus, sehingga semua itu serentak gotong royong bergerak ya, seolah-olah tidak ada halangan yang memadai untuk memiliki ini, untuk bangun ini macam-macam. Termasuk juga Pak Suparji itu Dirjen TT mencoba ke Pak Redmono, diberi uang 3 miliar, kalau bisa membangun 3 unit gedung berlantai 3, nanti akan saya beri lagi. Kalau kita semangat sekali membangun gedung itu yang sekarang dimiliki oleh MIPA, itu pertama kali kita miliki. Masih, oh ya. Jadi itu fasilitas yang pertama kali dimiliki gedung di sekarang itu dengan dana 3 miliar
3 unit gedung berlantai 3. Setelah ditinjau berhasil, baru setapak demi setapak dibangun gedung-gedung sampai sekarang. Prof, ketika pindah ke sekarang itu masih IKIP namanya ya? Itu masih IKIP, ya masih IKIP. Lalu baru 1-2 tahun berikutnya digantikan pimpinan oleh Pak Rasdi, ya, menjadi IKIP berganti menjadi Unita Negeri Semarang. Ya. Nanti SK-nya dapat Bapak Mas Bambang lihat di video hukum. Ya. Lalu apa beda yang prinsip Prof, antara IKIP Semarang dengan UNES itu? Ya, tadi kan sudah kita katakan bahwa IKIP FKIP berubah menjadi IKIP Jogja Cabang Semarang. Kemudian bergerak menjadi IKIP Semarang. Nah, IKIP Semarang juga tidak puas, lalu bergerak lagi. Pada waktu yang demo ada para rektor dan para pembantu rektor IKIP se-Indonesia, IKIP negeri se-Indonesia, ada 10 IKIP. Bergerak bersama-sama membangun proposal, mengadakan demo pada menteri, demo pada Dirjen Dikti dan sebagainya supaya disahkan menjadi universitas. Dan alhamdulillah IKIP negeri se-Indonesia yang dalam 10 itu akhirnya menjadi universitas semuanya. Karena apa? Satu tuntutannya adalah mahasiswa semakin bertambah, tapi fasilitas gedung tidak bertambah. Alasannya bahwa jumlah gedung yang dimiliki institut itu dibatasi. Tapi kalau universitas tidak dibatasi. Ya sama, saya kira sama dengan IKIP, IAIN, UIN itu, ya, sama prosesnya itu. Ya akhirnya bersama sekali kita untuk merubah diri menjadi universitas supaya ada kebebasan untuk mengelola dana. Ya, ada kebebasan. Kalau IKIP itu, kalau di situ kan hanya mengelola satu bidang studi kependidikan. Tapi kalau universitas berbagai bidang studi kependidikan, non pendidikan oke. Jadi perbedaannya adalah kalau IKIP itu mampu hanya satu mata pelajaran fokusnya yaitu pendidikan kalau IKIP itu. Tapi kalau UNES itu bisa pendidikan dan non pendidikan. Sehingga akhirnya tumbuhnya program-program itu sebagai jamur ribu-ribuan. Sekarang kalau jago sudah 69 program studi, kalau jago ya sudah lama, sudah 8 tahun tradisional. Jadi sudah tidak hanya melahirkan guru ya Prof? Oh masih, malah statement yang pertama itu ketika kita diskusi dengan menteri itu kita katakan bahwa ini nanti untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme calon guru. Beliau sudah bertanya mengapa bisa untuk iya, karena dengan adanya universitas program-program di non pendidikan kita buka, lalu akhirnya terjadi satu sejawat belajar misalnya contoh soal misalnya mahasiswa teknik sipil dengan pendidikan teknik sipil bersama-sama menggunakan laboratorium. Sehingga ketika di lapangan nanti lulusan UNES yang teknik sipil ketemu dengan yang insinyur teknik bidang sipil tidak middle ada has kompleks, ada harga diri, ada perasaan mampu, gitu. Aku bisa. Gitu. Jadi itu yang diharapkan. Tapi ternyata juga kemudian juga. Jadi sekarang tidak ada lulusan UNES yang minder, tidak ada. Jadi lulusan UNES sudah merasa sama dengan lulusan yang lain, misalnya pendidikan kewarganegaraan dengan fakultas hukum mungkin bisa kalau sama lulus sama-sama ketemu tidak ada harga diri rendah. Jadi ini membangun kemampuan dari dalam. Jadi ada kesepahaman di dalam pembelajaran di situ. Ada kesederajatan dalam pembelajaran. Kalau sebelum itu kan lulusan IKIP itu IKIP kan gitu ya. Nah, setelah ini tidak ada suara itu lagi dan bertambahnya populasi atau turun mahasiswa itu luar biasa jumlahnya. Jadi ketika kami menjabat sebagai rektor itu contoh soal ketika saya PR1 itu kan baru mahasiswa baru 2.000, 3.000. Sekarang kan saya pada waktu rektor sudah 20.000. Sekarang sudah 38.000. Jadi perubahan yang luar biasa dan dilihat dari prestasinya juga luar biasa. Banyak
kejuaraan-kejuaraan di. Oke, Prof. Kalau dilihat dari alumninya, Prof, sejak dulu mungkin ada yang punya peran di masyarakat begitu strategis atau penting gitu. Untuk alumni yang akhir-akhir ini saya tidak memahami, tetapi alumni yang lama yang saya masih di Terjelas itu memang ada kesederajatan untuk memperoleh pekerjaan. Jadi bertarung di situ. Tetapi tetap kita harapkan yang dia ambil pendidikan calon guru ya tetap ke situ, maka di situ ada penguatan tertentu supaya tidak bergeser. Yang tadinya ingin guru lalu bergeser ke ingin guru bergeser ke program studi yang lain. Sebab itu boleh kan, udah boleh. Tapi itu ada program penguatan di tangan ini PR3 biasanya, PR3, PD3, guided counseling dan sebagainya. Jadi tidak ada rasa minder pada kompetisi antara mereka. Zakat kederajatan ini juga menambah profesionalisme. Harga diri mereka berdiri di kelas itu tidak ada rasa rendah diri. Ya, aku mampu untuk mengajar sama dengan mereka. Walaupun secara individual bisa juga lulusan UGM, lulusan program studi UNES, program studi mengajarnya lebih bagus daripada yang lulusan keguruan. Secara individual tapi secara kolektif yang lulusan dari pendidikan keguruan ya sudah lebih profesional karena mengelola pendidikan. Dulu ketika ada proses pembelajaran akta 4, akta 5 bagi dosen itu saya sendiri juga ditunjuk sebagai sebagai gurunya di tanda petik itu ya, sebagai instruktur. Saya melihat bahwa banyak dokter-dokter yang mengajarnya bagus, banyak insinyur yang mengajarnya bagus. Belum tentu mengajarnya lebih jelek daripada yang lulusan IKIP Semarang atau UNES yang bidang studi pendidikan. Secara perorangan, tapi secara kolektif itu tadi ada suatu rasa kebanggaan, jati dirinya juga meningkat, rasa kemampuannya juga meningkat. Akhirnya profesionalisme dapat berkembang, tidak terhalang secara psikologis tentang perbedaan program itu. Jadi ini manfaat dari IKIP menjadi universitas ini. Prof, apakah tidak lebih bagus dibikin double degree aja? Jadi semua lulusan UNES juga diberi akta, itu jadi dia bisa mengajar walaupun bukan program keguruan. Sebenarnya kalau program akta itu bisa terbuka seperti itu, seperti yang Mas Bambang sebutkan. Tetapi ya pemerintah sekali lagi kan mempertanyakan lalu bedanya apa? Bedanya yang S1 bidang pendidikan dengan akta 5. Yang dulu kan sudah dibuka akta 4, akta 5. Lulusan program studi non kependidikan bisa ambil akta 4, akta 5. Untuk dosen akta 5. Akta 5 non kependidikan, akta 5 kependidikan. Yang dari kependidikan bisa ambil yang non kependidikan, yang non kependidikan juga balik. Itu berjalan sekitar 5 tahun. Setelah itu ganti menteri, ganti saudara. Program yang begitu bagus akhirnya dihapus. Padahal dokter, SH, insinyur merasa senang. Oh baru sekarang ini saya tahu caranya menilai, caranya mengelola pembelajaran, bagaimana mengembangkan pokok bahasa, subpokok bahasa sampai metodologinya. Baru sekarang ini. Lihat ketika mengajar, pokoknya menang songi gitu saya. termasuk saya kalau mengajar, Prof. Jadi Bapak sendiri kalau mengajar kan belum tentu kalah dengan yang lulusan bukan pendidikan. Iya, enggak. Tapi maksudnya metodologinya kan mungkin sebisa-bisanya aja. Tapi kan pengalaman berpengaruh juga. Ya. Ya. Harapannya seperti semula itu bahwa UNES bisa menduduki kesederajatan dengan perguruan tinggi yang lain. Jadi tidak ada rasa minder pada kompleks di antara lulusannya dengan lulusan program studi atau universitas yang lain.
Jadi mereka diharapkan ketemu lulusan UGM dengan lulusan UNES tidak ada perasaan minder. Karena perasaan itu yang mengganggu sekali itu. Jadi kalau dia merasa bisa dan berani, sederajat, mampu, itu insya Allah akan berjalan baik. Ya. Jadi itu saya kira, tapi saya kira faktor yang lain masih banyak juga. Itu tadi baru faktor internal ya, Pak. Faktor internal dari semangat dari dalam seperti itu. Lalu faktor nasionalnya, eksternalnya, nasionalnya pada itu. Memang seluruh ekip negeri se-Indonesia, 10 ekip negeri itu memang punya perasaan yang sama. Yang tadi ekip itu. Semakin hari semakin merosot penganutnya, calon mahasiswanya, jadi semakin hari semakin merosot, sehingga terjadi kegelisahan. Jadi eksternnya seperti itu. Lalu secara nasionalnya juga bahwa komponen-komponen masyarakat, khususnya orang tua mahasiswa, itu gelisah sama-sama mengeluarkan dana, tapi hasilnya kok berbeda gitu. Kalau di Undip kan dia sama SPP-nya sekian kan negeri sama negeri, kecuali yang kedokteran, yang teknik yang pakai laboratorium mahal. Tapi Fakultas Hukum Undip dengan Fakultas Hukum UNES biayanya sama. Dengan biaya sama kok lulusannya berbeda. Sekarang kan tidak ada program, jadi orang tua mendorong juga untuk menjadi universitas itu. Faktor internasionalnya memang alumni dari dosen kita yang lulusan luar negeri itu membawa inspirasi bagi luar negeri itu, misalnya di Amerika, di Eropa itu. Pendidikan guru itu sangat diperhatikan. Ya, sehingga Mas Bambang mungkin pernah menulis itu tuh ketika aktif wartawan muda itu. Gaji yang paling tinggi di Amerika itu kan hakim, yang nomor 2 guru. Nah itu ditiru oleh Malaysia sampai sekarang. Indonesia belum bisa. Ya, semoga saja tuntutan dari Menteri Indonesia malah banyak. Ya, Indonesia malah banyak yang nggak diangkat Prof sampai sekarang. Jadi itu faktor internasional juga mendorong sehingga Bapak Menteri, Bapak Presiden dan sebagainya akhirnya terbuka hatinya untuk memberikan peluang bagi IKIP dari universitas itu. Dan alhamdulillah Universitas Negeri Semarang punya perkembangannya luar biasa. Kemarin saya diundang untuk menghadiri ada 4 guru besar dilatih bersama dan semua wanita 4 itu. Alhamdulillah tidak terjadi sebelumnya. Lalu baru saja juga 4 orang sudah ada guru besar 200 berapa ini. Ini suatu bukti real itu tidak mengarang bukti real. Apa yang diharapkan oleh teman-teman terdahulu itu dapat diwujudkan. Apalagi Mas Bang? Mungkin ya dalam situasi Dies Natalis ini Prof Ate ada beberapa pesan-pesan atau mungkin harapan terhadap Universitas Negeri Semarang. Ya kalau saya melihat ya sama saja kehidupan manusia, kehidupan universitas sama itu semakin besar, semakin banyak kendala yang dihadapi. Semakin besar pula masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, nasihat saya ya semakin besar menghadapi kendala itu ada kondisi sine qua non, tapi hadapilah dengan penuh persatuan dan kesatuan, kebersamaan, persaudaraan, kesetiakawanan perlu diteruskan kepada para dosen kita. Karena jangan sampai lalu sifat-sifat yang individualistik, yang materialistik yang muncul jadi harus dibina seperti itu. Itu harapan saya supaya tetap bersatu padu untuk menatap masa depan yang dulu dicita-citakan bersama untuk menjadi universitas di situ. Jangan sampai nanti menjadi universitas yang individualistik, ya. Sehingga mahasiswa apa yang menjadi korban kepentingan dosanya dipentingkan daripada kepentingan mahasiswa. Lalu yang kedua sudah barang tentu universitas sebagai lembaga ilmiah dan kampus sebagai masyarakat ilmiah harus terus-menerus dipakai sebagai komitmen bersama.
Jadi perguruan tinggi itu lembaga ilmiah, bukan lembaga politik. Jadi semua ukurannya adalah keilmuan. Siapa yang ditunjuk diberi kesempatan untuk memimpin yang ilmunya tinggi, yang punya keilmuan tinggi. Jadi bukan karena karena kenalan, karena persaudaraan dan sebagainya. Oke. Kampus dari lembaga sebagai lembaga ilmiah, kampus sebagai masyarakat ilmiah itu harus menjadi komitmen kita. Saya kira dua hal itu yang perlu saya infokan. Baik, Profesor Dr. Haji Ate Sugito SHMM, Rektor UNES 2002 sampai 2006, yang telah memberikan sekilas sejarah UNES, sebelumnya IKIP Semarang, sebelumnya IKIP Jogja Sabang Semarang, sebelumnya FKIP Undip. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan yang berharga, khususnya untuk keluarga Civitas Akademika UNES di dalam membangun masa depannya yang tentu harus lebih baik dan lebih berperan untuk membangun, membantu masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih sekali, Prof. Sama-sama, terima kasih. Salam sehat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.